dan juga karyawan sekarang itu lebih cenderung untuk mencari makna, serta usia pensiun itu sudah tidak lagi menjadi acuan. Banyak orang yang bekerja lebih lama daripada usia pensiun. Pernahkah Anda berpikir atau merasa bahwa pekerjaan Anda itu monoton atau tidak sesuai dengan diri Anda yang sebenarnya? Nah, di Ngambil kali ini saya akan memperkenalkan konsep job crafting, yaitu bagaimana kita menciptakan pekerjaan yang bermakna tanpa menunggu atasan atau perubahan organisasi. Karena sebenarnya pekerjaan yang bermakna itu bukan ditentukan oleh posisi atau jabatan, tetapi bagaimana kita mendesain ulang pekerjaan yang kita lakukan. Job crafting adalah proses di mana seorang karyawan secara proaktif mengubah tugas, relasi, dan cara pandang terhadap pekerjaannya agar sesuai dengan nilai, kekuatan, dan passion yang dimilikinya. Jadi, kita tidak perlu menunggu HRD atau atasan untuk mengubah job description, tetapi kita yang memegang kendali terhadap pekerjaan kita untuk merasa lebih hidup dan bermakna. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan yang bermakna berdampak besar terhadap kepuasan kerja, motivasi dan kinerja, dan kesehatan mental. Di era kerja yang sekarang yang serba cepat, di mana job description tidak lagi kaku, kita dituntut lebih adaptif dan kreatif, sehingga disinilah job crafting itu sangat penting. Kemudian 3 jenis job crafting. Yang pertama, task crafting. Ini adalah perubahan dalam apa yang dikerjakan. Contoh, seorang guru sejarah yang menyukai musik, ia mulai menambahkan musik sejarah ke dalam pekerjaannya. Ini adalah contoh di mana ia menambahkan apa yang ia minati, dia selaraskan dengan pekerjaannya. Nah, kita juga bisa melakukannya dengan misal menambahkan sesuatu yang kita sukai, atau mengurangi pekerjaan yang kurang bermakna, atau menyesuaikan pekerjaan kita dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, relational crafting. Ini adalah dengan siapa kita berinteraksi atau bagaimana relasi itu dijalankan. Contoh, petugas kebersihan yang dimana kesehariannya dia tidak hanya membersihkan, tetapi dia juga menyapa pasien. Nah, ini dia menganggap bahwa pekerjaannya bukan hanya membersihkan, tetapi sebagai teman dalam proses penyembuhan pasien. Nah, kita juga bisa melakukannya dengan cara seperti mencari partner yang lebih suportif, dan reframing bagaimana hubungan kita dijalin dengan orang lain atau rekan kerja kita. Kemudian yang ketiga itu cognitive crafting. Ini adalah perubahan dalam cara pandang kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Contoh, seorang customer service yang memiliki hobi stand up comedy. Ia menganggap bahwa pekerjaannya sebagai customer service adalah panggung untuk berbagi energi positif. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan cara misalnya kita melihat pekerjaan kita secara holistik. Kemudian yang kedua, kita fokus pada aspek yang kita sukai atau aspek yang lebih bermakna. Atau yang ketiga itu pekerjaan kita melihat pekerjaan kita sesuai dengan nilai yang kita anut, seperti itu. Mengapa job crafting di era sekarang itu relevan adalah karena job description di sekarang itu sudah tidak kaku, yang menuntut kita untuk adaptif dan kreatif. Dan juga karyawan sekarang itu lebih cenderung untuk mencari makna, serta usia pensiun itu sudah tidak lagi menjadi acuan. Banyak orang yang bekerja lebih lama daripada usia pensiun. Kemudian yang menjadi alasan selanjutnya adalah karyawan harus bisa menciptakan kebermaknaan dalam pekerjaannya, bukan menunggu orang lain untuk membantunya mendapatkan kebermaknaan dalam tempat kerja. Kemudian bagaimana cara melakukan job crafting yang efektif untuk diri kita. Nah, kita harus mengetahui 3 hal dasar sebelum melakukan job crafting. Yang pertama, motif. Apa yang menjadi dorongan kita? Misalnya untuk membantu orang yang lain, belajar, atau mencapai prestasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, apa kekuatan kita? Apa kualitas yang kita miliki? Misalnya kemampuan komunikasi, analisis data, atau kemampuan mendengarkan. Kemudian yang ketiga, passion. Apa passion yang dimiliki? Apa hal yang kita lakukan yang membuat kita merasa lebih hidup? Nah, dengan mengetahui ketiga ini, motif, kekuatan, dan passion, maka kita bisa menyusun pekerjaan kita, menyusun ulang pekerjaan kita dengan ketiga ini, dan bisa membuat kita merasa bahwa pekerjaan kita itu adalah bagian dari diri kita.
Contoh nyata dari job crafting itu adalah misal customer service yang menyukai stand up komedi. Jadi setiap berinteraksi itu dia merasakan bahwa ini adalah panggung saya untuk memberikan kehangatan orang lain. Nah, kita bisa juga mengambil contoh-contoh yang lain. Seperti contoh sebelumnya, bagaimana seorang petugas kebersihan dia tidak menilai dirinya hanya untuk membersihkan, tetapi dia juga berinteraksi dengan orang lain karena menganggap bahwa dengan interaksi yang dia lakukan bisa membantu penyembuhan terhadap pasien. Lalu bagaimana cara melakukan job crafting? Nah, ini ada latihan job crafting exercise. Yang pertama harus Anda lakukan adalah gambarkan pekerjaan Anda saat ini. Bagian mana dari pekerjaan Anda yang menggunakan waktu lebih banyak dan energi yang lebih banyak. Kemudian kedua, bayangkan versi idealnya. Dari waktu dan energi yang lebih banyak, susun ulang bagian mana dari pekerjaan itu sesuai dengan kekuatan dan minat Anda. Kemudian yang ketiga, lakukan perubahan kecil dari pekerjaan itu. Jadi job crafting tidak mengharuskan kita langsung melakukan perubahan besar, tetapi perubahan kecil yang konsisten. Misalnya dari pekerjaan itu kita menambahkan lebih banyak interaksi sama orang lain atau menambahkan humor dalam pekerjaan kita. Jadi sekali lagi, ini bukan tentang perubahan yang besar, tetapi perubahan kecil yang konsisten. Untuk bisa melakukan job crafting, kita harus memiliki mindset bahwa pekerjaan itu bisa berubah. Kedua, itu kita mempunyai hak untuk membentuk pekerjaan ketiga. Kemudian yang ketiga adalah mindset bahwa perubahan kecil itu bisa berdampak besar. Nah, job crafting ini bukan hanya sebagai alat untuk bertahan dalam pekerjaan kita, tetapi ini bisa membantu kita untuk berkembang dalam pekerjaan kita. Job crafting adalah proses yang kecil tapi bermakna besar. Nah, dengan kita mengenal diri kita dan sedikit bantuan kreativitas, kita bisa menciptakan pekerjaan yang menjadi sumber kebermaknaan untuk kita dan kepuasan. Mulai sekarang, pikirkan satu hal kecil yang bisa membuat Anda merasa bermakna di pekerjaan Anda. Karena yang harus kita ketahui bahwa kebermaknaan itu bukan sesuatu yang kita temukan, tetapi sesuatu yang kita ciptakan. Sekian ngemil kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.